Halo guys, selamat datang di lesson pertama untuk materi Sejarah SBMPTN tentang masa pendudukan Jepang di Indonesia. Kali ini di lesson pertama ini aku bakalan jelasin satu materi tentang latar belakang dan proses pendudukan Jepang di Indonesia. Jadi di lesson ini aku bakalan jelasin tentang kenapa sih bisa Jepang menduduki Indonesia, kenapa juga bisa Jepang ini jadi menjajah Indonesia, dan kenapa rakyat Indonesia ini fine-fine aja gitu, dan segala macamnya kenapa awal mula Jepang bisa menjajah Indonesia. Oke, kalian udah siap kan dengerin materi ini, dengerin lesson ini? Kalau udah siap, langsung pasang telinga, pasang juga fokus kalian supaya serius nontonin video ini, oke? Oke, jadi di sini aku bakalan jelasin dulu gimana sih awal mula kedatangan Jepang ke Indonesia. Jadi yang pertama, sebenarnya alasan kenapa Jepang datang ke Indonesia itu karena kebutuhan mereka. Mereka itu butuh minyak bumi untuk kebutuhan perang. Nah, saat itu udah tau lah ya kalau misalkan keadaan dunia saat itu tuh lagi chaos banget gitu, banyak banget perang dunia kedua gitu, dan banyak banget juga selain cuma butuh energi mereka untuk perang, sebenarnya negara-negara ini juga butuh kayak yang aku bilang sih sebelumnya, butuh butuh sumber daya alam, butuh uang juga untuk melakukan perang gitu, untuk perang mereka. Nah, makanya itu jadi salah satu alasan kenapa mereka menjajah bangsa lain gitu. Nah, selain karena kebutuhan mereka akan minyak bumi, sebenarnya ini juga karena tekanan dari pihak Amerika. Amerika ini jadi dulu itu ngelarang ekspor untuk minyak bumi ke Jepang. Nah, langkah ini kemudian diikuti oleh Inggris dan Belanda. Dan akhirnya keadaan ini tuh mendorong Jepang untuk mencari sumber minyak buminya sendiri. Dan akhirnya di tanggal 1 Maret 1947, Jepang ini mulai mendarat di 3 tempat di Pulau Jawa. Di Banten, di Indramayu, dan di Rembang. Nah, masing-masing ini mereka kayak bawa satu divisi untuk ke Jawa, di Banten, di Indramayu, di Rembang ini. Nah, awalnya sih misi utama dari pendaratan ini tuh cuma untuk mencari bahan-bahan keperluan perang, jadi untuk memenuhi kebutuhan merekanya aja. Tapi ternyata pendaratan dari Jepang ini disambut antusias oleh rakyat Indonesia. Jadi kedatangan Jepang itu saat itu memberi harapan baru buat rakyat Indonesia yang lagi benci-bencinya sama Belanda gitu. Jadi nggak ada dukungan terhadap perang gerilya yang dilakukan oleh Belanda dalam mempertahankan Pulau Jawa. Itu jadi alasan Jepang itu mudah untuk mendarat di Indonesia gitu. Dan akhirnya melalui Indramayu dengan cepat Jepang berhasil merebut pangkalan udara Kalijati untuk dipersiapkan sebagai pangkalan pesawat. Hingga akhirnya lahirlah perjanjian ini, perjanjian Kalijati. Jadi perjanjian Kalijati itu apa? Perjanjian Kalijati itu adalah satu kesepakatan diplomasi yang cukup penting, sangat penting sepanjang sejarah tanah air. Jadi perjanjian tersebut adalah perjanjian yang dilakukan oleh Jepang dan Belanda ketika berada di Indonesia, tepatnya di Kalijati. Kenapa namanya dinamain Kalijati? Karena itu mengambil tempat di Kalijati, sebuah daerah di Subang. Dan di perjanjian Kalijati itu ada beberapa kesepakatan kalau akhirnya Belanda menyerahkan Indonesia kepada Jepang gitu. Jadi banyak banget perjanjian-perjanjian yang penting untuk rakyat Indonesia ketahui, dan salah satunya itu perjanjian ini. Jadi di waktu itu Jepang menganggap dirinya sebagai pemimpin dunia gitu.
Jepang akhirnya menyerang pangkalan angkatan laut Amerika di Pearl Harbor, dan secara mendadak tanpa adanya pernyataan perang sebelumnya. Dan akhirnya ini pun mendapat kecaman serius gitu dari dunia internasional. Saat itulah Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika gitu. Jadi ini alasan yang melatar belakangi kenapa lahirlah perjanjian Linggarjati itu. Nah, jadi perjanjian Kalijati itu upaya diplomasi yang dilakukan pihak Belanda akibat kekalahannya terhadap Jepang. Jadi salah satu isinya itu Belanda menyerahkan wilayah jajahan atas Indonesia kepada Jepang tanpa syarat. Terus juga Jepang membentuk pemerintahan militer yang terdiri dari pemerintahan tentara ke-16, ke-25, dan berikutnya bakalan aku jelasin di lesson-lesson berikutnya. Oke. Jadi sejak saat itu, sejak ditandatanganinya perjanjian Kalijati, resmi Jepang menguasai Indonesia. Jadi itu awal mula kenapa bisa sih Jepang itu menguasai Indonesia. Ya, jadi ini perjanjian Kalijati. Gimana bisa terjadinya ini? Nah, ketika Jepang ini menguasai Asia, Jepang ini berhasil menghancurkan Pearl Harbor, dan jadi Jepang ini melawan dominasi dari kolonialisme Barat yang sebelumnya dilakukan gitu. Jadi mereka itu Jepang ini lahir kayak sebagai sosok pelindung nih buat warga atau rakyat Asia. Makanya lahirlah semboyan atau misi Jepang, propaganda Jepang untuk merebut hati rakyat Asia, terutamanya Indonesia. Nah, jadi semboyan 3A ini, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia ini jadi propaganda mereka untuk merebut hati rakyat Asia. Nah, kenapa sih Jepang ini menguasai Indonesia? Ada beberapa tujuannya. Yang pertama, karena mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil dan penyuplai bahan mentah dan bahan bakar bagi kepentingan industri Jepang. Jadi seperti yang aku bilang sebelumnya, selain untuk perang juga ternyata mereka itu punya tujuan lain, yaitu untuk kepentingan industri mereka, untuk membangkitkan industri mereka gitu. Yang kedua, mereka pengen menjadikan Indonesia itu sebagai tempat pemasaran hasil industri Jepang. Jadi setelah mereka dapat bahan-bahan dari Indonesia, akhirnya mereka olah oleh mereka, dan Indonesia ini dijadikan pasar oleh mereka. Sebenarnya ini masih terjadi juga sampai detik ini. Jadi sumber daya kita diambil, lalu diolah sama mereka, tapi dijual lagi ke kita dengan harga yang berlipat-lipat ganda. Oke. Yang ketiga, mereka ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga buruh yang banyak dengan upah yang relatif murah. Jadi selain mereka mengambil sumber daya alamnya, mereka ambil sumber daya manusianya, dan nanti setelah diolah, setelah jadi, mereka jual ke Indonesia. Begitu. Dan yang keempat, tujuannya itu untuk mengeksploitasi secara besar-besaran sumber daya alam dan sumber daya manusia di Indonesia. Jadi sebenarnya tujuan Jepang ini lebih ke menjajah itu untuk kebutuhan mereka sendiri, untuk membangkitkan industri mereka sendiri gitu. Jadi ini beberapa tujuan kenapa Jepang masuk ke Indonesia, kenapa Jepang menguasai Indonesia. Jadi sebenarnya intinya itu karena mereka ingin menguasai sumber daya alam, sumber daya manusia di Indonesia, dan memasarkan produk mereka ke Indonesia gitu. Oke. Nah, mungkin segitu dulu aja materi tentang latar belakang dan tujuan serta proses gimana masuknya Jepang ke Indonesia. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Next, aku bakalan jelasin tentang pemerintahan di masa kolonialisme Jepang. So, make sure untuk tetap tonton video-video dari channel aku. Jangan lupa juga share dan subscribe, like juga. Sampai jumpa di lesson berikutnya. I'll see you next time. Bye-bye.